Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Maharani dengan NPM 21106310500098 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Adapun materi pertama yang akan dibahas mengenai relasi rekurens. Barisan atau sequence A0, A1, A2 hingga AN itu dilambangkan dengan AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term atau suku elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 hingga AN dikurangi 1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Berikut contoh-contoh dari relasi rekurens. Ada AN sama dengan 2, AN dikurangi 1 ditambah 1. Lalu ada BN sama dengan BN dikurangi 1 ditambah 2, BN dikurangi 2. Lalu ada CN sama dengan 2, CN dikurangi 1 ditambah CN dikurangi 2. Kondisi awal atau initial condition, yaitu suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Bisa dilihat pada contoh, AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1, di mana A0-nya itu sama dengan 1. Langkah penyelesaiannya, kita akan mencari terlebih dahulu A1 dan A2-nya, dikarenakan yang sudah diketahui itu adalah A0. A1 sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1. Karena N-nya itu adalah 1, jadi kita substitusikan ke persamaan tersebut. Menjadi A1 sama dengan 2A1 dikurangi A1 ditambah 1. Sama dengan 2A0 ditambah 1. Karena A0 itu sudah diketahui dalam soal yaitu 1, maka kita substitusikan lagi ke dalam persamaan tersebut. Menjadi 2 dikali 1 ditambah 1, dan didapatkan hasilnya A1 sama dengan 3. Lalu kita akan mencari nilai dari A2. A2 sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1. Karena N-nya 2, kita substitusikan ke persamaan tersebut menjadi 2A2 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 2A1 ditambah 1. Karena A1-nya sudah diketahui yaitu 3, jadi kita substitusikan ke persamaan tersebut menjadi 2 dikali 3 ditambah 1, dan didapatkan A2 sama dengan 7. Jadi barisannya adalah 1, 3, 7, dan seterusnya. Lalu ada contoh lainnya nih. AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2, di mana A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 2. Karena yang sudah diketahui itu adalah A0 dan A1, maka kita akan mencari A2 dan A3-nya. A2 sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2. Karena N-nya itu 2, jadi kita substitusikan ke persamaan tersebut menjadi A2 dikurangi 1 ditambah 2A2 dikurangi 2 sama dengan A1 ditambah 2A0. Karena A1-nya sudah diketahui yaitu 2, dan A0 itu sudah diketahui yaitu 1, maka kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut menjadi 2 ditambah 2 dikali 1, dan didapatkan hasilnya A2 itu sama dengan 4. Lalu kita akan mencari A3. A3 sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2. Karena N-nya 3, kita substitusikan ke persamaan tersebut menjadi A3 dikurangi 1 ditambah 2A3 dikurangi 2 sama dengan A2 ditambah 2A2 dikali A1. Nah, karena A2-nya sudah diketahui yaitu 4 dan A1-nya sudah diketahui yaitu 2, maka kita substitusikan ke persamaan tersebut menjadi
4 ditambah 2 dikali 2 dan didapatkan hasilnya 3 sama dengan 8. Jadi barisannya adalah 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan, di mana kondisi awal yang berbeda itu akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term atau suku rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekurens yang dimaksud. Ini bisa kita lihat pada contohnya. Misalkan AN itu adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut, di mana AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2, di mana AN itu sama dengan 3N. Nah, di sini diminta untuk periksa apakah AN sama dengan 3N ini merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Maka penyelesaiannya AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Karena kita mengasumsikan bahwa AN itu sama dengan 3N, jadi kita substitusikan persamaan tersebut menjadi 2 dikali 3 dikali N dikurangi 1 dikurangi 3 dikali N dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 3N dikurangi 3 dikurangi 3N ditambah 6. Lalu didapatkan hasilnya menjadi 6N dikurangi N dikurangi 3N dan ditambah N, dan AN sama dengan 3N. Jadi dapat disimpulkan bahwa AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai fungsi pembangkit. Misalkan AN sama dengan A0, A1, A2 hingga seterusnya adalah suatu barisan. Fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN itu didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Px sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya hingga sampai tak hingga. Lalu fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari AN didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat per 2 faktorial ditambah A3X pangkat 3 per 3 faktorial hingga seterusnya. Berikut operasi fungsi pada pembangkit biasa. Pada pembangkit biasa, operasi fungsinya itu ada penjumlahan dan pengurangan dan juga ada perkalian. Contoh soal, tentukan FPE untuk barisan 3, 3, 3, 3. Nah, pada penyelesaiannya, AN dari N sama dengan 0 sampai tak hingga itu sama dengan A0, A1, A2, A3, seterusnya hingga AN. Sehingga PX sama dengan A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X kuadrat per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sama dengan A0 itu kita substitusikan. A0 itu kan 3, A1 nya itu 3, A2 nya 3 dan A3 nya juga 3, jadi kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut menjadi 3 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 3 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 3 X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sama dengan
3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3x pangkat 3 per 3 faktorial. 3-nya kita kedepankan menjadi sama dengan 3 dikali 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga menjadi sama dengan 3e pangkat x. Jadi FPE untuk barisan 3333 adalah PX sama dengan 3e pangkat x. Sekian materi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.